Ya, kembali lagi di Telekomentator Science bersama saya Bung Ridwan dan juga hadir kembali salah satu fisikawan Indonesia yang saat ini sedang berada di Amerika Serikat melakukan penelitiannya, Masul Kaida Akbar. Masul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Ridwan. Ya, sehat walafiat Masul, keluarga semua. Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Ini kita tahun baru dan kita akan memulai perjalanan lagi masuk di Telekomentator Science di season kedua ya, musim kedua kita ini. Dan kita akan buka di Telekomentator Science season kedua ini di tahun 2023 ini dengan salah satu berita besar event ilmu pengetahuan yang menurut saya yang sangat-sangat menggemparkan sekali menurut saya. Besar sekali beritanya yaitu mengenai James Webb Satellite Telescope. Ini banyak hal yang banyak sekali pertanyaan ya bagi orang awam seperti saya ini, bagaimana hal ini bisa terjadi, apa manfaatnya dan lain-lain. Tapi pertanyaan pertama mungkin Masuk bisa dikasih preview sedikit ya. James Webb Satellite Telescope JWST ini apa sih Masuk? Jadi gini Mas, betul ya, betul kata Mas Ridwan tadi, ini salah satu berita sains terbesar ya tahun lalu ya. Nah, sekarang sebelum kita ke James Webb Telescope Mas, jadi kalau misalkan kita tanya ke orang-orang gambaran tentang galaksi, tentang nebula, itu yang ada dalam bayangannya itu kan gambar cantik ya, warna-warni kan. Nah, gambar cantik warna-warni itu hampir bisa dipastikan datangnya dari teleskop namanya Hubble. James Webb Telescope ini bisa dibilang Hubble, tapi dalam versi jauh lebih canggih. Nah, jauh lebih canggihnya seperti apa sih? Pertama, kalau dari sisi yang paling kelihatan aja, James Webb Telescope itu diameternya sekitar 2 meter ya. Nah, kalau Hubble itu sekitar 2 meter. James Webb itu hampir 7 meter. Jadi beberapa kali lipat lebih besar uh, cerminnya, reflektornya gitu. Tuh. Nah, yang kedua, Hubble itu bisa menangkap gambar galaksi, nebula, bintang segala macam yang canggih karena Hubble itu di luar angkasa. Nah, tapi di luar angkasanya itu mengorbit bumi berapa kilometer gitu kan. Nah, kalau James Webb Telescope itu bukan hanya mengorbit bumi, tapi bersama bumi mengorbit matahari. Nah, jaraknya dari bumi itu sekitar 1,5 juta kilometer. Bayangin Mas, jadi bukan hanya mengorbit beberapa kilometer di atas bumi, tapi jaraknya dari bumi sekarang 1,5 juta kilometer. Nah, jauh sekali. Jadi memang one go. Dulu itu kalau Hubble itu kan pernah rusak sebenarnya Mas. Pernah waktu pertama kali launching itu uh, optiknya bermasalah gitu kan. Lalu dikirim nih dokter bedah yang di training jadi astronot untuk memperbaiki gitu. Karena butuh tangan yang sangat-sangat halus dan detail sekali. Kalau James Webb itu one go, kalau misalkan ternyata setelah di launching ada masalah ya udah bubar gitu. 1,5 juta kilometer gimana mau ke sana kan. Nah, itu kecanggihan yang kedua. Nah, biaya jelas ya 150 triliun kalau dirupiahkan. Makanya ini uh, leadernya NASA, tapi tetap ada bantuan dari Eropa dan Kanada, Canadian Space Agency-nya. Dari sisi sekarang kalau dari sisi fisika nih, dari sisi teknologi nih ya, James Webb Telescope ini didesain untuk melihat yang tak kasat mata istilahnya ya. Nah, apa sih bahasa fisikanya? Nah, kalau bahasa fisikanya, kalau mata manusia itu kan bisa mendeteksi gelombang elektromagnetik atau yang kita kenal sebagai cahaya tampak, Megikuhibiniu, itu range-nya dari 400 sampai 700 nanometer. Nah, Hubble itu extend-nya itu sampai 2.500 nanometer. Jadi Hubble itu bisa menangkap gelombang elektromagnetik yang sama mata nggak kelihatan. Makanya canggih. Sampai 2.500 nanometer. Nah, James Webb itu lebih canggih lagi. Bukan hanya 2.500, tapi 28.500 nanometer. Jadi extend ke area, kita nyebutnya itu wilayah inframerah,
itu lebih jauh lagi gitu kan. Nah, dengan rentang panjang gelombang inframerah yang lebih panjang, jauh lebih panjang daripada Hubble, James Webb Telescope ini didesain untuk melihat masa lalu. Jadi melihat jauh alam semesta yang jauh, tapi sebenarnya untuk meneropong masa lalu. Apa sih masa lalu? Masa lalu yaitu era-era awal terbentuknya galaksi, era-era pasca Big Bang. Nah, itu desainnya James Webb. Dan masih banyak kecanggihan-kecanggihan yang lain, tapi itu sedikit overview-nya, Mas. Masul, tadi Masul menyebutkan biayanya ya, yang maksudnya luar biasa, 150 triliun itu kelihatannya kalau apa? Kalau saya ingat mungkin satu orang Indonesia nggak makan selama 1 tahun itu baru bisa bikin satu satelit itu. Tapi bercandaan kita singkirkan sebentar. Tapi kenapa sehingga para ilmuwan dan juga beberapa negara itu mau untuk saya katakan berinvestasi ya membangun satelit yang demikian canggihnya. Apa sih untungnya bagi negara-negara itu, terutama untuk NASA dan juga Badan Antariksa Eropa dan Kanada ini? Oke, kita bisa berbicara dari sisi dua hal, Mas ya. Pertama dari sisi filosofis, yang kedua dari sisi praktisnya gitu kan. Praktis untungnya apa sih gitu kan. Nah, kalau dari sisi filosofis, project-project James Webb ini termasuk dalam kategori project big science ya. Big science itu orangnya banyak, duitnya banyak, alatnya besar gitu kan. Itu seperti project-project particle accelerator gitu. Dan saya sebagai bagian dari komunitas big science itu kan sering ditanya kan, apa sih manfaatnya gitu kan. Nah, uh, ada sebuah quote yang yang menurut saya paling menarik dari seorang militer ya, bahwa kalau militer itu mempertahankan ya, defense, istilahnya mempertahankan peradaban gitu kan. Nah, adanya big science ini yang menjadikan peradaban yang layak untuk dipertahankan. Karena kan secara filosofis ini manusia alamiahnya punya keingintahuan, curiosity untuk menjawab sih pertanyaan besar dari mana kita berasal dan sebagainya, termasuk dari mana alam semesta berasal dan berevolusi. Nah, itu secara filosofis. Ini untuk menjawab pertanyaan besar. Kita tahu alam semesta dulu dari Big Bang asalnya. Nah, tapi apa evolusi perjalanan pasca Big Bang? Ini yang diharapkan bisa dijawab oleh James Webb Telescope. Itu secara filosofis, secara pengetahuan. Secara teknis, adanya project Big Science ini itu akan men-trigger perkembangan-perkembangan teknologi engineering yang bisa menggerakkan ekonomi. Karena dalam hal ini kan leadernya Amerika nih. Amerika belajar dari project ke bulan. Kenapa sih kita meluncurkan orang ke bulan? Di bulan itu nggak ada minyak bumi, nggak ada tambang lah yang bisa valuable gitu kan. Ketika Amerika pertama kali launching ke bulan, Amerika itu sebenarnya kalah dari Soviet gitu. Bahkan anjingnya Soviet itu mengorbit bulan lebih lama daripada astronotnya Amerika. Waktu itu astronot Amerika itu cuma uh, mengorbit bumi, naik 5 menit, muter 5 menit, turun 5 menit gitu. Cuma 15 menit, 5 menit total. Nah, Soviet sudah mengirimkan anjing yang memutar lebih lama daripada Amerika gitu kan. Nah, tapi dengan adanya project istilahnya bahkan sekarang shooting to the moon ya, shooting to the moon kan. Dengan adanya project ke bulan itu itu konsolidasi besar-besaran scientist, engineer, dan konsolidasi rantai supply chain untuk perkembangan sains dan teknologi itu jadi terorganisir gitu. Dan organisasi besar-besaran seperti itu biasanya hanya terjadi di zaman perang. Kalau perang kan jelas kan produksi tank, produksi apa gitu kan. Nah, konsolidasi besar-besaran di masa damai dalam artian konsolidasi besar-besaran saintis, teknologi dan pembentukan supply chain yang oke itu di masa damai itu hanya mungkin terjadi dengan adanya proyek-proyek big science seperti itu tadi, Mas. Itu keuntungan secara teknis kenapa Amerika ya, oke, 150 triliun kalau dirupiahkan, tapi imbasnya ke depan, yo itu bakal oke banget gitu dari sisi sains dan teknologi gitu. Oke, Mas Sul. Gitu, Mas. Itu masalah ini ya, masalah apa? Kenapa harus berinvestasi? Nah, sekarang tadi Mas Sul tadi penjelasan pertama tadi juga menyentuh masalah infrared dan kemampuan untuk melihat masa lalu.
Nah, ini kita sebagai orang awam nih, ini mungkin butuh penjelasan lebih jauh lagi, Mas Ul. Yang dimaksud ini bagaimana sih melihat masa lalu? Apakah infrared ini mampu apa istilahnya itu apa kalau kita bahas kayak musim lalu ya, apakah bisa lebih cepat dari sinar matahari ya sehingga mereka bisa membalikan waktu atau bagaimana konsepnya ini, Mas Ul? Nah, kalau secara fisika konsepnya sebenarnya sederhana, Mas. Jadi konsepnya itu namanya efek Doppler. Jadi gini, eh, kayak bintang, misalkan nih, katakanlah bintang di depan mata kita gitu ya, deket gitu kan. Itu sebenarnya yang bintang itu kan sederhana sebenarnya. Hidrogen dan helium, apa hidrogen, gabung hidrogen jadi helium. Jadi spektrumnya itu sebenarnya spektrum hidrogen dan helium biasa gitu kan. Cahaya tampak sebenarnya. Nah, jadi kalau ada bintang di depan mata kita, spektrumnya itu sebenarnya spektrum cahaya tampak, yaitu spektrum antara yang tadi itu 400 sampai 700 nanometer. Nah, tapi kan gini, nanti mungkin ada kaitannya kalau kita berbincang tentang masalah dark energy ya. Alam semesta kan mengembang. Nah, karena alam semesta mengembang, makin jauh itu bintang-bintang yang terjadi di masa lalu, yang awal-awal terbentuknya bintang dan galaksi, itu mengembang makin jauh. Nah, karena makin jauh, maka yang tadinya panjang gelombangnya itu katakanlah eh, 500 nanometer misalkan, itu makin jauh, panjang gelombangnya makin ini, makin mengembang, makin panjang, makin panjang. Nah, makin panjang sehingga dia di luar kapasitas mata untuk melihat. Mata kan cuma sampai 700-an kan. Nah, makin lama makin mengembang. Oke, kalau misalkan dia masih jauh masih jatuh di 2000 nanometer, Hubble masih masih bisa lihat. Tapi kalau untuk alam semesta yang tua, yang jauh banget, uh, uh, bintang-bintang yang terjadi di awal-awal banget, itu kan mengembangnya udah jauh banget nih. Karena mengembangnya udah jauh banget, maka panjang gelombangnya udah makin panjang, udah jadi 20.000 nanometer. Nah itu mata nggak lihat, Hubble juga udah nggak lihat. Nah, tapi James Webb Telescope ini ngelihat gitu. Jadi secara fisika itu namanya gara-gara efek Doppler. Kesimpulannya, bintang yang awal-awal terbentuknya galaksi itu yang tadinya memancarkan sinyal di cahaya tampak 500-an nanometer misalkan, itu geser, panjang gelombangnya makin panjang, sehingga mata dan Hubble udah nggak bisa lihat. Nah, James Webb ini yang didesain untuk melihat yang panjang gelombangnya sudah mulur gitu, sudah panjang gitu kan. Nah, gitu Mas. Wow. Nah ini masuk dengan kemampuan untuk melihat bahkan sampai apa ya kalau saya baca itu sampai apa pada event ya eh, hanya waktu yang apa secara ini ya secara hitungan hitungan kosmologi ya waktu yang sangat dekat sekali dengan apa yang kita sebut sebagai Big Bang gitu. Jadi apa Betul. planet-planet tua gitu. Nah, apakah ini bisa dikatakan bahwa JWST ini James Webb Satellite Telescope ini telah secara nyata dan tegas mengatakan bahwa Big Bang teori ini udah benar. Sebenarnya tanpa James Webb Telescope pun di komunitas fisika sudah 100% bulat, Mas. Kalau Big Bang teori itu memang sudah benar. Nah, yang belum bulat adalah detailnya. Jadi dari lahir bayi kita udah sepakat, oh bayinya itu Big Bang gitu. Tapi bagaimana bayi itu belajar merangkak, belajar berjalan, nah detail-detail itu yang kita belum sepakat. Nah, detail-detail itu maksudnya bagaimana dari asal mulanya cuma cahaya, terbentuknya proton, neutron, terbentuknya bintang, galaksi, terbentuknya planet-planet. Nah, detail-detail itu yang diharapkan bisa diisi oleh James Webb Telescope. Karena tadi kalau seandainya ada bintang terbentuk saat ini, maka spektrumnya itu ya 500 nanometer lah katakanlah. Tapi kalau bintangnya, jadi dari panjang gelombang itu makin panjang itu makin tua. Nah, jadi kita bisa meneropong bintang-bintang yang tua atau secara umum objek-objek alam semesta yang tua. Nah, bisa bintang neutron apa segala macam kuasar. Nah, itu untuk tahu sejarahnya pasca Big Bang-nya dengan lebih detail. Jadi alam semesta ini berkembangnya seperti apa sampai titik ini gitu.
13,8 billion years. Pertanyaan terakhir Mas Sul ini mengenai JWST, kemampuannya untuk melihat masa lalu juga bisa kita memperoleh foto-foto Mas Sul yang luar biasa sekali, yang sangat-sangat menurut saya mencengangkan sekali ya mengenai alam semesta kita ini, galaksi-galaksi, dan kita bisa melihat cloud nebula juga secara lebih jelas, lebih detail lagi. Tapi bagaimanapun ini kan walaupun kita memakai teknologi infrared, tetap saja itu masih dalam batas-batas observable universe kan Mas Sul ya. Kita masih dalam kosmologi, kita masih ada area yang masih belum bisa diobserv oleh manusia. Itu kan masih ada hukumnya seperti itu Mas Sul ya. Iya, jadi gini, kalau dikalkulasikan Mas, sebesar-besarnya pengetahuan kita terkait alam semesta, yang tadi Mas bahasakan dengan observable atau visible universe, itu cuma 4-5% Mas. 95% yang lain itu seperti apa? 95% itu dark. Istilah dark itu dari mana? Dark itu lebih karena memang kita belum tahu detailnya. Nah, 70-an% itu yang disebut dengan dark energy, yaitu dalam bentuk energi yang ya karena kita nggak tahu ya disebut dengan dark itu. Nah, 25%-nya itu dalam bentuk materi dark matter yang ya karena kita nggak tahu disebut dengan dark matter. Jadi betul sekali Mas, apapun secanggih-canggihnya James Webb Telescope itu untuk mengobserv yang 5% tadi. Setahu-tahunya kita tentang alam semesta 5% tadi, 95 yang disebut dengan visible universe. Nah, 95%-nya dark universe. Itu yang semoga generasi fisikawan berikutnya bisa solving apa sih itu dark universe, nature-nya seperti apa gitu. Oke, Mas Al, kita cukup di sini aja, kita diskusi mengenai James Webb Satellite Telescope. Terima kasih banyak infonya, dan ini merupakan sekaligus preview yang baik untuk episode kita berikutnya. Kita nanti episode berikutnya kita bahas mengenai dark matter dan dark energy, Mas Al ya. Siap. Oke, Mas Al. Boleh. Oke, Mas Sul, terima kasih untuk bincang-bincang singkatnya mengenai James Webb Satellite Telescope. Kita sebagai orang awam semakin terbuka lagi sehingga kita mengetahui ya kemampuan dari satelit teleskop ini, dan kemudian juga apa itu yang dikatakan di berita-berita bisa melihat masa lalu, dijelaskan secara fisika bagaimana itu possible. Terima kasih Mas Sul, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iqbal.